Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Calvin dari kelompok 7 akan menerangkan mengenai IP versi 6. Pada kesempatan kali ini, kelompok saya akan menjelaskan tentang pengertian dari IP versi 6, kemudian jenis-jenisnya, karakteristik dari IP versi 6, perbandingan dengan IP versi sebelumnya, yaitu IP versi 4, serta kelebihan dan kekurangannya. Sebelum itu, mari kita ketahui dahulu apa itu IP versi 6. IP versi 6 adalah versi terbaru dari Internet Protokol yang biasa kita sebut IP, yang digunakan untuk mengirimkan data di jaringan komputer. IP versi 6 dirancang sebagai pengganti teknologi IP versi 4 yang telah menjadi standar dominan sejak awal pengembangan internet. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Hai semuanya, saya Detiara. Di sini saya akan membahas tentang kekurangan dan kelebihan dari IP versi 6 dan membahas perbedaan dari IP versi 6 dan IP versi 4. Pertama, saya akan membahas dari kelebihan IP versi 6. Kelebihan yang pertama adalah ruang alamat yang lebih besar. IP versi 6 menggunakan alamat IP 128 bit yang menyediakan ruang alamat yang sangat besar. Diperkirakan terdapat lebih dari 300 undekselian alamat IP versi 6 yang tersedia. Kelebihan yang kedua adalah konfigurasi otomatis. IP versi 6 memperkenalkan fitur auto configuration yang memudahkan pengaturan alamat IP pada perangkat. Kelebihan yang ketiga adalah keamanan yang lebih baik. IP versi 6 menyertakan fitur keamanan yang lebih kuat dibandingkan dengan IP versi 4, misalnya dukungan untuk IP security atau Internet Protocol Security diimplementasikan secara natif di IP versi 6. Selanjutnya, kekurangan IP versi 6. Kekurangan yang pertama adalah kompatibilitas dengan IP versi 4, yang kedua, infrastruktur dan implementasi, yang ketiga adalah keterbatasan dukungan. Keterbatasan dukungan ini dapat menyebabkan masalah kompatibilitas atau kegagalan koneksi di lingkungan yang mengadopsi IP versi 6. Selanjutnya saya akan membahas perbedaan dari IP versi 6 dan IP versi 4. Perbedaan yang pertama adalah ruang alamat, perbedaan yang kedua adalah penamaan. Pada IP versi 4, alamat numerik terdiri dari 4 angka desimal dalam kisaran 0 sampai 255 yang masing-masing mewakili 8 bit dan dipisahkan oleh 3 tanda titik penuh. Sedangkan dalam IP versi 6, nama alamat diwakili oleh 8 angka heksadesimal yang terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai F. Yang ketiga adalah tipe komunikasi. Teknologi IP versi 4 memiliki bentuk pengalamatan 1 ke 1 unicast, 1 ke semua broadcast, dan 1 ke banyak multicast. Sedangkan IP versi 6 mendukung pengalamatan unicast, multicast, dan anycast. Sekian, terima kasih. Di Dr. Piasa Fitri, saya di kelas 10 TKJ 3. Di sini saya akan mempresentasikan tentang struktur IP versi 6. IP versi 6 adalah versi terbaru dari protokol internet, protokol yang merancang untuk mengatasi keterbatasan alamat IP versi 4 dan menyediakan lebih banyak alamat untuk perangkat yang terhubung ke internet. Alamat IP versi 6 memiliki panjang 128 bit yang jauh lebih besar daripada alamat 32 bit pada IP versi 4. Sebuah alamat IP versi 6 terdiri dari 8 blok heksadesimal yang dipisahkan oleh titik 2. Setiap blok heksadesimal terdiri dari 4 digit heksadesimal yang mewakili 16 bit. Dengan demikian, total panjang alamat IP versi 6 adalah 128 bit, memungkinkan lebih dari 340 undekilion dalam kurung 3.4 kali 10 38 alamat unik. Dengan demikian, panjang bit dari alamat IP versi 6 dapat dijelaskan dengan menghitung jumlah total bit yang digunakan dalam representasi biner dari seluruh alamat ini. Digunakan dalam representasi biner ini memberikan kejelasan yang lebih mendalam tentang struktur dan panjang alamat IP versi 6.
yang memungkinkan jaringan internet modern untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan teknologi yang semakin maju. Perkenalkan, saya Hani Aprilia sebagai anggota kelompok 7 yang akan menjelaskan tentang bagaimana cara penggunaan dan manfaat dari IV versi 6. A. Cara penggunaan dan digunakan untuk apa sih IV versi 6 ini? Yang pertama, sebagai pengidentifikasi unik. Maksudnya, alamat IV versi 6 digunakan untuk mengidentifikasi secara unik setiap perangkat yang terhubung ke jaringan. Setiap perangkat akan memiliki alamat IV versi 6 yang berbeda untuk memungkinkan pengiriman data yang tepat. Yang kedua, pengalokasian alamat. Maksudnya bagaimana? Jadi, IV versi 6 digunakan untuk mengalokasikan alamat kepada perangkat yang terhubung ke jaringan, sehingga setiap perangkat dapat diidentifikasi dengan jelas dalam jaringan. Yang ketiga, sebagai pengarah paket data, yaitu alamat IV versi 6 digunakan sebagai alamat tujuan dan sumber dalam pengiriman paket data di jaringan. Masing-masing paket data akan memiliki informasi alamat IV versi 6 untuk memastikan pengiriman yang akurat. Yang keempat, subnetting. Alamat IV versi 6 digunakan dalam proses subnetting, di mana alamat besar dibagi menjadi subnet yang lebih kecil untuk efisiensi penggunaan alamat dan manajemen jaringan. Yang kelima, keamanan jaringan, yaitu alamat IV versi 6 digunakan dalam implementasi keamanan jaringan, termasuk enskripsi alamat dan autentikasi pesan untuk melindungi data yang dikirim melalui jaringan. Selanjutnya, poin B adalah manfaat dari IP versi 6. Yang pertama, alamat yang lebih banyak. IV versi 6 memiliki ruang alamat yang lebih besar daripada IV versi 4, sehingga dapat menampung lebih banyak perangkat. Selanjutnya, keamanan yang ditingkatkan. IV versi 6 menyertakan fitur keamanan yang lebih baik, seperti enskripsi alamat dan autentikasi pesan. Selanjutnya, dukungan untuk layanan baru. Jadi, IV versi 6 mendukung teknologi dan layanan baru, seperti Internet of Things atau IoT dan jaringan berkecepatan tinggi. Kemudian, untuk poin selanjutnya adalah cara menghitung IV versi 6. Di sini saya akan memaparkan cara menghitung heksadesimal ke desimal. Heksadesimal terdiri dari angka 0 sampai 9 dan huruf A sampai huruf F, di mana huruf A dinilai dari 10, kemudian seterusnya 11, 12, 13, 14, dan 15. Berikut ada contoh soal dari heksadesimal ke desimal. 29A, di mana kita harus mengalihkan terlebih dahulu. Di mana A sama dengan 10. Jadi kita tulis 10 dikali 16 pangkat 0. Jadi harus berurutan. 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2. Maka kita kalikan 2 kali 16 pangkat 2 yaitu 2 dikali 256. Kemudian ditambah 9 dikali 16 pangkat 1 yaitu 16. Kemudian ditambah 10 dikali 16 pangkat 0 yaitu 1. Kemudian kita jumlahkan. 2 dikali 256 adalah 512. Ditambah 9 dikali 16 adalah 144. Ditambah 10 kali 1 sama dengan 10. Kemudian kita jumlahkan. 512 ditambah 144 ditambah 10 sama dengan 666. Jadi, heksadesimal dari 29A diubah ke desimal adalah 666.